Halo guys, selamat datang di podcast Bisnis. Nah, kita nggak cuma bahas soal yang nggak jelas, tapi kita bahas soal bisnis-bisnis yang lagi hype nih guys. Sebagai Arbi, host kali ini. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang UMKM dan startup. Nah, kita kedatangan 3 narasumber yang spesial dan keren-keren banget nih. Yang pertama kita kenalin dulu Mas Daka sebagai pelaku UMKM yang bisnisnya lagi melejit banget. Hai Mas Daka. Hai Andi, seneng banget sih bisa datang di podcast kali ini. Agak deg-degan sih sebenarnya, tapi excited banget kok. Nggak apa-apa, udah relax aja. Nah, yang kedua kita ada Indri sebagai konsumen, tapi dia punya pandangan tajam nih soal tentang bisnis. Hai Indri. Hai Arbi. Nah, dan yang ketiga kita ada Gracia yang sudah meneliti UMKM selama 20 tahun lebih. Wah, 20 tahun itu lama banget guys. Keren banget. Sih. Hai Grace. Hai, terima kasih Arbi. Topik UMKM ini tuh emang kayak agak banyak Iya. untuk dibahas, tapi tetap aja masih relevan untuk saat ini. Iya sih, pasti relevan banget. Apalagi sekarang kan dunia lagi banyak lagi krisis ekonomi kan. Bisnis. Iya, jadi bisnis tuh emang solusi utama sih buat ngangkat ekonomi kita. Ke materi pertama, Mas Daka, apa tantangan terbesar Mas Daka sebagai UMKM di era digital sekarang sih? Kalau jujur yang berat bukan modal sih, tapi soal visibilitas. Gimana caranya orang tahu kalau produk kita itu ada. Kalau dulu jualan dari mulut ke mulut, Iya. tapi kalau sekarang kalau nggak ada Instagram atau marketplace, nggak mungkin nggak sih? Iya sih, jadi digitalisasi itu sebagai hambatan sekaligus peluang ya. Persis. Kalau dulu saya belajar cara foto produk, caption, terus iklan berbayar, itu tuh dari nol. Tapi setelah saya ngerti, pendapatan itu bisa berlipat-lipat. Itu relevan banget ya, karena data tuh menunjukkan UMKM itu menyumbang lebih dari 60% PDB nasional, tapi baru 20% yang benar-benar memanfaatkan platform digital dengan optimal. Jadi kesenjangan literasi sekarang tuh jadi hambatan utama. Nah, tapi yang menggembirakan dan yang keren itu anak generasi muda sekarang mau join ke UMKM. Wow. Keren banget. Iya sih. Kalau dari sisi saya sebagai pembeli sih, saya lebih seneng beli produk lokal dibanding brand-brand besar gitu. Karena bukan tentang harga, tetapi ada koneksi emosionalnya juga. Waktu saya beli produk Daka, saya ngerasa saya bener-bener nge-support orang yang lagi bekerja keras. Itu sih nilai yang nggak bisa dibandingkan. Wah Indri, kamu bikin saya terharu. Tapi benar sih, itu jadi motivasi saya. Karena orang tuh beli berarti bukan karena ngelihat produknya aja, tapi dia tuh memberikan kepercayaan pada saya. Iya sih, benar-benar. Oke, kita udah masuk ke materi kedua. Materi kedua ini adalah bertahan dan ekspansi. Nah, Mas Daka, tantangan yang sudah Mas Daka hadapi sekarang itu apa sih? Di survive model atau di ekspansi? Dua-duanya sih. Kalau cash flow masih saya perhatiin setiap bulan, itu survive. Nah, sekarang saya udah mulai hire 2 karyawan dan ekspansi produk baru. Saya jalanin dua-duanya sih, walaupun melelahkan tapi seru. Ya sih, pasti pola banget. Iya. Kapan waktu yang tepat buat UMKM mulai ekspansi nih? Konsep yang disebut dengan product market fit. Nah, jadi ketika produk kalian tuh dicari-cari di pasar organik, sinyal dari kapasitas produksi kalian itu konsisten, nggak mampu mengejar permintaan. Jadi saat hal itu terjadi, baru itu suatu yang tepat. Itu yang pernah saya alami. Jadi saya pernah kehabisan stok karena orderan itu nambah drastis. Ya awalnya saya pikir bagus, tapi pelanggan jadi kecewa karena nunggu lama. Yang terjadi loh, saya hampir beli ke produk yang lain karena harus nunggu 2 minggu. Untung saya sabar. Wah,
lama juga sih. Saya juga pernah kok pesen GoFood selama 1 jam, dimana saya dari pagi belum makan itu. Untung lagi nggak buru-buru nih. Iya lagi nggak buru. Jadi saya sabar sih ya, walaupun udah bete banget tapi sabar sih. Makasih ya buat kalian yang udah sabar. Dari sini saya jadi belajar tuh cara sistem pre-order yang lebih terencana supaya pelanggan saya tuh lebih percaya dan nggak pindah ke produk lain gitu. Iya Jadi sih, lebih benar. setia kan. Iya benar banget. Nah, prinsip bisnis di era yang penuh ketidakpastian ini, kemampuan berubah dengan cepat adalah aset terbesar sebuah bisnis. Bukan seberapa besar, tapi seberapa lincah. Iya sih. Gimana? Kita udah masuk ke materi terakhir nih. Nggak kerasa ya udah masuk ke materi terakhir Iya, ya. nggak kerasa. Bener. Nah di materi terakhir ini kita bakal ngebahas peran konsumen dan ekosistem bisnis lokal. Ini gimana sih? Apakah Anda itu ngerasa punya tanggung jawab lebih terhadap bisnis lokal? Sekarang sih iya, saya sadar bahwa setiap pilihan belanja itu mempunyai dampak. Kalau saya beli produk luar itu kan bisa melemahkan bisnis Iya lokal sih, kan iya ya. sih. Nah, bukan soal fanatik, tapi kesadaran yang akan kita bangun itu. Bener. Kalau bagi saya yang penting itu bukan cuma membeli produk kita ya, tapi pelanggan itu bisa memberikan feedback jujur dan juga review positif. Karena satu review positif itu setara dengan iklan berbayar ratusan ribu. Nah, itu jadi pengingat buat saya juga sih ya. Saya kan sering males nulis review kan, padahal saya puas gitu loh. Nah, Iya sih bener. Pasti bakal abis ini Anda bakal apa ya, mulai ngerating ya. benar. Cuma sekedar pembeli, tapi mereka juga mitra. Iya. Nah, dari negara-negara lain itu yang UMKM-nya kuat, mereka itu ada budaya nih. Budayanya itu membeli produk lokal. Jadi mereka itu nggak terpaksa, tapi mereka itu karena tahu dampaknya tuh kayak mana. Oh iya. Nah, di Indonesia tuh lagi nerapin itu sih. Dan kita juga di sini lagi nerapin itu semua. Bener. Indonesia kan sebelumnya kayak masih banyak orang-orang yang beli produk luar ya. Yes, bener banget. Jadi sekarang pemerintah itu banyak apa ya, bikin regulasi baru atau peraturan baru tentang apa ya, melarang produk luar itu masuk atau tarifnya itu dinaikin ya, supaya masyarakat Membatasi Indo. aktivitas impor ekspor gitu. Iya benar. Oke guys, kita udah di penghujung episode nih ya. Ada nggak sih satu pesan dari kalian masing-masing untuk orang yang ragu untuk memulai usaha atau yang udah mau menyerah nih? Oke, kalau dari saya, kita bisa mulai dari yang kita bisa, bukan yang kita mau. Ya. Karena kayak saya dulu, saya tuh mulai dari kompor 2 tungku, modal 300.000, akun Instagram yang isinya cuma keluarga. Tapi seiringnya berjalan waktu, ya alhamdulillah ada peningkatan. Alhamdulillah ya. rupiah yang kamu keluarin itu adalah suara untuk bisnis mana yang berhak tumbuh. Belilah dengan bijak dan dengan hati sih. Oh iya. Kalau menurut saya, kegagalan dalam bisnis itu bukan sesuatu yang apa ya? Nah, sesuatu yang Bukan sesuatu yang sangat gagal banget gitu Oh, lah gitu ya. ya. Tapi apa namanya? Itu tuh malah nilai yang paling berharga, yang paling membanggakan. Kalau misalnya kalian sedang di fase sulit, mungkin itu sedang diuji, bukan dikalahkan ya. Oh iya sih, benar. Wah, motivasi kalian nih bagus banget ya. Mungkin yang denger ini juga bakal terinspirasi. Thank you guys, udah mau datang ke sini. Makasih ya untuk Mas Daka, Mbak Indri dan Mbak Kres ya. Kalian udah benar-benar ngasih podcast ini kayak daging nih, kayak bener-bener wah pembicaranya bagus banget. Kita juga seneng kok. Iya. Lain kali kalau ada waktu kita bakal kesini lagi ya. Boleh banget. Kita saling sharing. Iya boleh sih. Nanti kita sempetin ya. Nah kalian untuk yang dengerin nih, tetap semangat, tetap support satu sama lain,
bertahan, jangan mau menyerah. Ingat, usaha yang baik itu dimulai dari niat yang baik. Sampai jumpa guys, thank you, bye. See you.